Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Eloquent. Kemarin kita sudah membahas bagaimana mengatur model ya, mengatur model sesuai dengan kebutuhan. Yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kemarin sudah menampilkan data seperti ini dengan menggunakan pagination seperti ini juga. Yang kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana menambahkan data di tabel lecturer ini. Saya akan kasih sampel untuk yang lecturer. Sebetulnya untuk yang student pun sebenarnya bisa saja ya. Cuma yang di sini tidak terlalu banyak atributnya, jadi akan lebih sedikit. Jadi tidak pembahasannya akan lebih singkat. Untuk membuat tambah data di sini, untuk insert data, sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan ya, dimodifikasi sedikit. Yang pertama itu adalah tombol. Kita akan menggunakan komponen yang sudah ada sebetulnya. Di sini sudah ada komponen yang sudah tersedia. Ada primary button. Cuma di sini sifatnya di sini masih button. Nanti kita akan ubah menjadi sebuah link ya. Jadi karena ini untuk tipenya aja sudah submit ya. Jadi untuk ini lebih cocoknya untuk input untuk mengirimkan sebuah formulir. Tapi nanti kita akan bikin sebuah button biasa yang akan menjadi anchor ya, untuk membuat anchor. Jadi kita akan membuat sedikit pengkondisian di sini ya. Kita akan coba dulu di sini. Yang pertama kita akan lakukan itu nanti akan ada pengkondisian saat kita pemanggilan primary buttonnya sendiri. Kita akan coba terima ada dua atribut yang akan saya kirimkan di sini, variabel ya. Yang pertama itu adalah tag. Yang kedua itu adalah href-nya. Tag ini nanti akan menerima kalau misalkan nanti tagnya misalkan ya a atau anchor atau elemennya a, nanti kita masukkan di sini atau kita ganti elemen aja ya. Kalau misalkan nanti elemennya kita set menjadi A, maka dia akan menjadi link seperti biasa. Tapi kalau bukan, maka dia akan menjadi sebuah button. Istilahnya seperti itu ya. Maka di sini kita akan buat pengkondisian if elemen sama dengan A nanti di sini kalau kita kirimkannya sebagai atribut ya. Lalu kita buat else. Nanti kalau misalkan else-nya ini sudah seperti ini saja. And if seperti ini ya, tinggal kita buat untuk yang ini baris kelasnya kayaknya sama, berarti kita buat di sini a href, nanti yang dikirim itu adalah kita tambahkan aja dulu ya untuk atribut ininya, sepertinya nanti akan sama sebetulnya. Kita samakan dulu di sini, lalu nanti saya buat di sini href-nya nanti kita gunakan atribut href ya, seperti ini. Nanti kita bisa gunakan slot di sini untuk isinya, untuk value-nya ya. Lalu kita tutup dengan a di sini ya. Oke, sepertinya sudah kita buat untuk webnya. Lalu kita akan coba tambahkan dulu button di sini di indeksnya ya. Kita akan simpan di atas saja. Berarti pemanggilannya tadi X primary button ya. Namanya misalkan saya akan buat tambah data. Lalu kita close X primary button ya. Dan di sini sudah ada ya. Saya akan tambahkan HR saja untuk ada garis. Ini kayaknya kurang sebuah BR ya. Oke, masih belum terlalu bagus ternyata. Kalau tambah BR lagi, nah ini sedikit agak rapi ya. Nah, nanti kita belum modifikasi di sini. Harusnya kita tambahkan misalkan
tagnya adalah A, dan hrefnya nanti kita arahkan ke sebuah rute ya. Kalau ini kan berarti harusnya dia sudah menjadi sebuah, sebentar ini belum jalan tag, sebentar saya ini belum jalan ya sepertinya. Ini kalau diklik, iya belum. Kita coba lihat inspect dulu ya. Oke, blok elemen, text grid, kita inspect dulu, kita lihat untuk yang main div buttonnya tag. Oh ini masih button ya, ini masih ke button tag A, berarti masih ada kesalahan harusnya di sini. Oh bukan tag tapi elemen refresh harusnya. Nah ini sudah ya. Sudah jadi anchor di sini ya, harusnya kalau diklik dia sudah jadi ke ini ya, artinya button tadi kita sudah berjalan. Oke. Nah artinya nanti kita ketika nanti diklik, kita akan coba arahkan ke sebuah rute. Nanti kita akan buat rutenya, route, nanti kita akan arahkan ke lecturer.create ya, artinya kita akan arahkan ke sebuah halaman yang isinya untuk formulir ya. Oke, berarti halaman kita harus buat dulu di sini. Saya akan copy dulu untuk halaman indeks ini, saya akan menjadikan basisnya ya. Saya buat di sini create .blade.php. Oke, berarti area sini saya hapus ya. Nanti saya akan buat di sini form tambah data untuk H1. Lalu kita setup untuk rutenya. Nanti kita buat di sini adalah untuk create formulir, metodenya juga kita bikin create. Ini tetap menggunakan get, lalu di controllernya, nah kita buatkan create. Di sini kita hanya untuk returnkan view.create ya. Jadi kalau misalkan ya ada error ini, href index not defined. Ini di navigasi sebentar. Create lecturer index not defined. Ini sudah, oh iya, oke, ini kita tambahkan. Oke, tadi ada konflik di URL-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik, nanti dia akan diarahkan ke halaman form data ya. Kita juga nanti kita bisa buat untuk misalkan di halaman create-nya, saya akan buat dulu sedikit primary button, nanti elemennya adalah A. Untuk hrefnya kita akan arahkan ke
root lecturer dot index ya. Kalau nanti kita tutup, kita buat dulu di sini. Ini hanya untuk membuat sebuah button backnya ya, seperti button seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan mau kembali, tinggal back saja, tambah data. Saya akan buat oke. Nah, ini sudah berjalan. Nah, setelah ini oke, ininya masih dashboard ya. Tambah data saja seperti ini. Oke, berarti kita tidak butuh ini ya. Oke, nanti kita buat di sini aja. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah membuat sebuah formulirnya. Formulirnya nanti kita akan simpan di sini. Kebetulan memang sudah ada metodenya di sini ya. Kita sudah ada komponennya. Komponennya itu yang kita bisa gunakan adalah input ya. Input label, kita lihat dulu. Oh, ini untuk labelnya. Lalu ini sini ada text inputnya. Agar lebih mudahnya sebetulnya kita bisa ngelihat dari profil. Kita lihat aja di sini ada edit ya. Nah, yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya di sini. Kita bisa copy saja di sini sebentar. XF layout, oh ya parsialnya. Update password. Oke. Nah, ini saya buat. Oke, berarti kita di sini harus buat formulir dulu. From method, nanti kita akan buatkan metodenya post. Lalu actionnya nanti kita akan arahkan ke, harusnya kita buat nanti ke store. Setelah itu kita tidak akan mengirimkan itu ya, tidak akan mengirimkan sebuah file, jadi tidak usah menggunakan end type datanya ya, form datanya tidak perlu. Kita tutup dengan formulir. Nah, untuk formulir di setiap di Laravel itu kita harus mengirimkan sebuah token, jadi yang namanya ada CSRF untuk yang cross site CSRF pokoknya untuk yang pengiriman token. Jadi kita bisa gunakan CSRF ya. Jadi kalau tidak menggunakan CSRF ini untuk menghindari keamanan ya sebetulnya. Ketika kita tidak mengirimkan formulir ini beserta dengan token yang aktif, form ini tidak akan bisa dikirim karena akan dianggap akan expire karena tidak ada token yang dikirimkannya. Jadi seolah-olah Laravel itu membatasi ini harus benar-benar yang dikirimkan form itu adalah oleh sistem. Jadi tidak boleh ada pihak ketiga di luar dari sistem mengirimkan sebuah form kepada sistem di sini ya. Oke, kita menggunakan CSRF. Setelah itu kita lihat saja di sini untuk yang update. Saya copy saja satu di sini. Oke, create, saya paste di sini. Untuk input error, oke, nanti kita akan bahas mengenai validasi. Sebelum masuk ke sana, ini tidak akan saya pakai dulu. Input labelnya for, kita lihat dulu yang pertama itu di sini adalah NIDN. Maka saya akan buat untuk NIDN, value-nya adalah NIDN. Ini sebetulnya untuk translasi ya, kalau ada seperti ini. ID-nya NIDN, tipenya text, name-nya kita buat NIDN. Karena password atau complete-nya sebenarnya nggak perlu ya, kita matikan saja lah. Oke, kita lihat dulu satu. Lecture store, oke, memang lecture store belum kita buat ya, atau kita buat dulu saja di sini. Kebetulan di metode di kontrolnya memang sudah ada. Oke, harusnya sudah. Oke, sebentar. Oke, nggak muncul. Oke.
store, dan ini harus metodenya adalah post. Dah. Nah, jadi masuknya seperti ini ya. Oke, ini terlalu panjang. Kita akan buat ya, ininya belum ya, sebentar. Oh ya, kelasnya kita masukkan saja. Oke, tapi nanti full ya. Oh iya, saya set misalkan 6 ya. Ini untuk yang thread. Sebentar. Max Auto AJPX 8. Oke, nanti kita akan ubah aja. Yang kedua itu yang kita butuhkan adalah full name, dan terakhir itu adalah prodi ya. Di sini untuk yang ini dan sudah, berarti kita tambahkan di sininya untuk yang full name. Oke, kita harus lihat dulu sebetulnya ini full name atau bukan ya. Kita lihat dulu di modelnya Explorer, first name dan last name ya. Jadi karena tadi full name itu sudah menggunakan case attribute atau aksesor kemarin, jadinya kita gunakan full name. Tapi di sini sebetulnya tidak menggunakan full name, tapi first name. Saya buat di sini nama depan, lalu ID-nya kita ubah lagi jadi first name. Ini DN-nya jadi first name tipe. Oke, yang kedua kita buat tambahkan lagi di sini untuk yang last name ya. Last name, nama belakang, last name dan last name. Nama depan dan nama belakang sudah ya. Oke, setelah itu ini terlalu panjang ya. Sebentar, saya coba lihat dulu untuk merubahnya ya. Oh, ternyata ini ya. B12. Oke, saya copy ini saja ya. Kita coba lihat. Ini biar nggak terlalu lebar. Oke, tapi di sini ada ini lagi ya. Rounded. Oke, berarti kita harus tutup yang ini. Ada dua div yang harus kita tutup ya. Nah, kita pakai setengah saja. Berarti ini kita hapus saja ya. Kita gunakan untuk yang max WXL ya. Oke, jadi kita butuh setengah di sini, nama depan, nama belakang. Nanti kita terakhir tambahkan untuk yang bagian terakhir itu adalah untuk yang itu ya, apa namanya, buttonnya, primary button. Ini saya buat submit primary button. Nah, untuk yang submit ya. Oke, ini mesin kosong. Oke, sepertinya harus kita tambahkan aja dulu di sini untuk yang require ya. Require dan require ya, harusnya kosong. Oke,
Ini untuk validasi sederhana di front end ya. Nah, setelah itu kita butuh satu lagi sebetulnya. Karena di sini ada prodi ya. Kita harus tambahkan prodi di sini. Untuk prodi kita akan buat sebuah ini ya. Select. Kita lihat di sini untuk select box. Oke. Kita pakai yang ini saja. Oke, saya akan copy saja di sini. Lalu kita akan buat komponennya. PHP artisan make komponen select saja ya. Atau select option ya. Select option aja deh. Select option view. Oke, berarti di sini sudah ada. Kita akan simpan di sini. Oke, nanti ini otomatis, harusnya tidak perlu untuk yang otomatis ya. Oke, kita langsung saja kita gunakan slot saja di sini. Slot ini untuk kelasnya kita harus gunakan harus gunakan ini ya, atribut merge. Attributes merge. Nanti yang kita gabungkan itu adalah kelasnya. Lalu kita copy ini semua, saya cut saja, masukkan ke sini ya. Oke, sisanya ini kita hapus saja. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita coba masukkan. Yang pertama saya akan coba copy saja di sini. Ini kita ganti jadi itu departmentnya, department ID ya. Ini kita buat program studi, resnya department ID, lalu ada department ID. Oke, sorry. Ini tidak menggunakan department ID, tapi kita gunakan X select option ya. Nanti kita slotnya option, kita coba dulu ya. Text option seperti ini. X select optionnya, yang ini berarti kita tutup. Ini kita tambahkan namenya department ID. Lalu tadi itu adalah ID-nya, kita gunakan department ID juga. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini sudah ada ya, sudah bisa. Sebenarnya nanti bisa diubah aja karena beda warna, yang ini indigo, yang ini warna blue. Berarti tinggal kita tambahkan datanya ya, data untuk departemen prodinya. Kalau misalkan menggunakan enum, kita lihat dulu di sini isi enumnya ya. Enumnya berarti kita gunakan yang case, ini value dan value dan itu ya, tapi tidak bisa menggunakan ini. Oke, kita coba. Gunakan value name. Kita akan coba sedikit ya menggunakan for each, mudah-mudahan berhasil. And for each
karena kita sudah menggunakan enum, kita akan coba app department enum class key and value. Berarti optionnya name kita coba harusnya value ya. Value name option. Oke, kita lihat dulu error atau tidak. Argument mesti type of array. Buat name enum kelas apa di sini harus di sini bukan kelas tapi cases seperti ini. Departemen enum, betul, namespace departemen enum. Ya betul ya. Jadi kita bisa gunakan enum app departemen enum. Cases itu adalah masuk ke sini ya, case yang ini. Sipil itu adalah name-nya, 1, 2 itu adalah value-nya. Maka kita sudah buatkan seperti ini, value ke value, value ke name ya. Ini pun sudah berhasil, sipil, industri, dan informatika. Oke. Nah sekarang yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah proses melakukan inputnya ya. Jadi ketika kita kirim data ini, kita harus melakukan sebuah proses input data ke database-nya. Di dalam sini yang harus kita lakukan itu adalah di controllernya, control di sini. Nah ini ada di store request di sini ya. Sebetulnya kita lihat dulu di sini ya. Oke, harusnya ini sudah bisa create. Oke, berarti di sini nanti kita harus masukkan datanya ya ke lecturer. Nanti kita akan buat lecturer create. Saya akan langsung pakai saja. Kita akan gunakan request all ya. Jadi kita akan inputkan semuanya. Nanti kalau error harusnya dikembalikan, tapi nanti kita akan buat itunya dulu ya. Nanti kalau sudah, kita akan return, saya lupa, bukan ke view tapi redirect root lecturer index ya. Jadi nanti kita akan kembalikan lagi ke halaman index ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita mudah-mudahan berhasil. NIDN-nya ini harus 10 digit. Walaupun di sini kita belum bikin itu ya, belum bikin validasi. Jadi nanti saja setelah ini kita akan bahas validasinya. NIDN-nya saya akan buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nama depannya John, belakangnya Doe. Ini dari misalkan dari informatika. Kita lihat nanti kalau misalkan error nanti kita akan evaluasi. Oke, datanya sudah input berhasil. Kita lihat di sini datanya sudah masuk ya. Jadi prosesnya di sini kita tidak perlu sebetulnya di sini tidak perlu kita definisikan apa yang harus diinputkan. Tapi karena kita sudah tentukan di lecturernya, di modelnya, mana ini modelnya? Di modelnya dengan menggunakan variable ya. Jadi
Yang harus diisi itulah NIDN, first name, last name, dan departemen ID. Dan kita pun sudah punya atributnya yang keempat ini. Jadi selama atribut VLabel ini sama dengan yang kita buat di sini, NIDN, first name, last name, dan departemen ID, maka kita bisa menggunakan request all. Jadi nanti akan diproses semua yang diinputkan langsung. Lalu kalau misalnya berhasil, nanti dia akan redirect ke halaman lecturer index ya. Nah, itu cara sederhananya sebetulnya dalam prosesnya. Cuma tadi pemprosesan di Laravel sebetulnya lebih cepat. Cuma tadi kita lamanya karena kita buat persiapan dulu untuk membuat formulir dan sebagainya ya. Oke, baik. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai input data. Setelah ini kita akan coba update data dan delete data. Sisanya nanti kita akan bahas mengenai validasi di bagian terpisah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.